Shalom anak ibu semuanya, ketemu lagi dengan ibu melalui BDR kita nak. Ibu harap anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat ya nak ya untuk BDR kita. Nah hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, PB3, mata pelajaran Bahasa Indonesia, memahami gagasan pokok dan gagasan penjelas namun melalui teks visual ya. Lalu mata pelajaran yang kedua yaitu IPA mengenai sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Nah nanti ibu akan menjelaskan kedua materi tersebut, namun nanti kita doa bersama ya nak ya. Selamat menyaksikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu BDR kami. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Hapuskanlah segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami melakukan BDR, kami mohon ya Bapa, berkatilah BDR kami, berikanlah kami kepintaran agar kami mengerti pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kami, sehingga menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami mohon berkatilah mereka selalu, berikanlah mereka kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang, sehingga mereka boleh mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Begitu juga anak-Mu ini ya Tuhan. Ajarilah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan Yesus, menjadi anak yang saling menyayangi, saling menghormati, selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih kepadamu, dan mengerti situasi kondisi ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami mohon berkatilah sekolah kami, jauhkanlah dari orang-orang jahat, dan berkatilah setiap program yang akan direncanakan oleh guru-guru kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk bumi kami yang hingga saat ini belum hilang penyakit corona ya Tuhan. Kami mohon segerakanlah, pulihkanlah bumi kami Tuhan, agar kami boleh melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti yaitu pembelajaran kami ya Tuhan, karena kami sudah rindu melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah Tuhan Yesus. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, anak-anak ibu akan menjelaskan materi kita yang pertama mengenai gagasan pokok dan gagasan penjelas secara teks visual ya, pada teks visual. Pertama sekali ibu akan menjelaskan kembali apa itu gagasan pokok ya. Nah, gagasan pokok ini nak bisa dikatakan itu ide pokok paragraf, bisa dikatakan pokok kalimat paragraf, bisa dikatakan pokok pikiran paragraf, bisa dikatakan pikiran utama pada paragraf ya. Nah, jadi pada gagasan pokok ini banyak sebutannya, tapi maknanya sama. Nah, maknanya di sini sudah jelas bahwa gagasan utama paragraf adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama yang diperjelas oleh gagasan penjelas dan yang menjadi inti atau pokok pembahasan suatu paragraf. Oleh karena itu, gagasan utama paragraf itu sama dengan ide pokok paragraf ataupun dikatakan pokok pikiran. Nah, kata kuncinya mengenai gagasan pokok, pada cerita dia membahas tentang apa? Itu untuk mempermudahnya ya. Nah, selanjutnya itu gagasan penjelas. Gagasan penjelas paragraf atau bisa dikatakan itu nak gagasan pendukung ya. Gagasan penjelas sama dengan gagasan pendukung, maknanya sama. Nah, di sini terlihat jelas ibu berikan adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat penjelas yang berfungsi memperjelas gagasan utama dan tidak menjadi inti atau pokok pembahasan suatu paragraf. Gagasan penjelas bisa berupa contoh-contoh, bukti-bukti, data-data, fakta-fakta, penjabaran, detail, dan lain sebagainya yang digunakan untuk memperjelas gagasan utama. Nah, kata kunci pada gagasan penjelas ini adalah gagasan penjelas ini sebagai memperjelas, menerangkan dari gagasan pokok. Gagasan penjelas ini, kata kunci lainnya adalah dia menjelaskan isi cerita tersebut. Itu dia kalau gagasan penjelas ya nak ya. Nah, selanjutnya di sini ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas selain yang ibu berikan tadi kata kuncinya ya. Nah, di sini langkah-langkah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, caranya ini nak. Pertama sekali kamu baca, kamu cermati
paragraf tersebut, isi cerita tersebut. Nah, setelah kamu baca, kamu cermati, lalu kamu temukan kalimat utamanya atau gagasan pokoknya. Bagaimana? Seperti kata kunci Ibu bilang tadi, yaitu dengan cara kamu mencari tahu isi cerita itu atau paragraf itu dia membahas tentang apa. Nah, setelah itu kamu mencari kalimat penjelasnya. Dia kalimat penjelasnya itu untuk menjelaskan isi cerita tersebut. Itu dia ya nak ya. Kalimat penjelas itu atau gagasan penjelas, dia berfungsi untuk menjelaskan isi cerita tersebut. Itu dia nak ya caranya. Oke, di sini ada penambahan lagi gagasan pokok dan gagasan penjelas pada teks visual. Nah, Bu, teks visual itu apa? Nah, kalau visual dia nak, itu bagaimana cara pengamatan kita. Visual itu kan melihat. Bagaimana kita mengamati yang kita lihat. Jadi di sini maksudnya kita menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelasnya itu kita amati dengan baik. Baik melalui pada teks tadi atau melalui pada gambar. Nah, di sini untuk memperjelas kamu lagi, Ibu memberikan contoh. Nah, contoh yang Ibu berikan ini nanti berhubungan dengan tugas kamu ya nak ya. Berhubungan dengan tugas kamu. Nah, di sini Ibu ambil contoh cerita di buku tema kita itu di halaman 183. Judul ceritanya Sajian Berbeda dari Timur Indonesia. Ibu menuliskan kembali ya. Hari Minggu siang ini, Udin, Adayu, dan Siti diundang Edo untuk berkumpul di rumahnya. Secara rutin, Edo dan keluarga besar dan pihak ibunya berkumpul. Tempat berkumpul diatur bergantian. Hari ini giliran rumah Edo yang menjadi tempat kumpul saudara. Edo memang sengaja mengundang teman-teman dekatnya itu. Ia ingin memperkenalkan aneka masakan khas Maluku, daerah asalnya keluarganya. Ketika kumpul keluarga, selalu makanan Maluku yang dihidangkan. Memang sengaja supaya tradisi makanan keluarga besar tetap terjaga. Di meja makan tersedia beragam makanan. Edo menunjukkan deret makanan ke teman-temannya: singkong rebus, ubi rebus, pisang rebus, nasi jaha, ikan cakalang, gohu, dan sambal colo-colo. Ternyata masyarakat Maluku jarang makan lauk dengan nasi. Sumber karbohidrat bagi mereka biasanya sagu, singkong, ubi, pisang rebus, atau nasi jaha. Nasi jaha adalah ketan atau beras yang dimasak dengan santan, dibungkus daun kelapa, dan dimasak dalam bambu. Lauk pauknya adalah ikan cakalang bakar, dan sambal colo-colo. Sambal colo-colo terbuat dari potongan cabai, tomat, bawang merah, serta ditaburi garam dan perasan jeruk nipis. Ada pula gohu, yaitu campuran sayur dengan parutan kelapa dan dibubuhi perasan lemon chewy, mirip dengan sayur urap di Jawa. Wah, hari itu Udin dan teman-teman terkesan dengan sajian berbeda dari Maluku, pulau rempah di bagian timur Indonesia. Lagi-lagi mereka merasakan bukti bahwa Indonesia memang kaya. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan kembali ceritanya, lalu Ibu menentukan gagasan pokok paragraf pertama dan gagasan pokok paragraf 2. Nah, tadi cara mengerjakannya bagaimana kata kuncinya Ibu bilang? Ya, dia membahas tentang apa? Nah, pada paragraf pertama, dia ceritanya tentang apa? Oke, kita lihat ya. Ini dia. Membahas tentang apa dia, nak? Ada yang tahu? Iya, tentang ini dia. Tentang keluarga Edo. Nih. Edo mengundang teman-temannya untuk berkumpul di rumahnya. Inilah dia sebagai gagasan pokok. Nah, lalu gagasan penjelasnya mana, Bu? Selebihnya, kalimat selebihnya inilah sebagai gagasan penjelas. Ini dia. Lalu, paragraf kedua, dia membahas tentang apa? Tradisi keluarganya. Nah, tradisi keluarganya itu terdapat di mana? Akhir paragraf, ini dia. Inilah dia gagasan pokok. Lalu selebihnya ini sebagai apa? Selebihnya ini sebagai gagasan penjelas. Oke, bagaimana cara menulisnya, Bu? Seperti ini. Ini dia. Gagasan pokok paragraf 1. Hari ini giliran rumah Edo yang menjadi tempat kumpul saudara. Gagasan penjelas. Kalimat pertama. Sampai tanda titik ya, nak ya. Yang dikatakan kalimat itu diakhiri dengan tanda baca, yaitu tanda baca tanya, tanda seru, dan tanda titik. Ini dia.
ada 4 gagasan penjelas. Lalu kalau gagasan pokok paragraf kedua, ini dia gagasan pokok paragraf kedua. Memang sengaja supaya tradisi makanan keluarga besar tetap terjaga. Nah, gagasan penjelasnya ada berapa? Ada 3. Nah, ini dari mana ya Bu gagasan penjelasnya? Gagasan penjelasnya sudah pasti itu dari cerita sajian berbeda dari timur Indonesia. Ambil dari tiap paragraf. Paragraf berapa yang diminta? Tadi kan Ibu minta paragraf 1, inilah yang diambil. Lalu paragraf 2, inilah yang diambil. Ini dia. Nah, jadi untuk mengerjakan nanti tugas yang Ibu berikan, kamu kerjakanlah seperti yang Ibu berikan contoh ini. Nah, tulis dulu ceritanya, lalu tentukan gagasan pokok dan gagasan penjelasnya. Apa yang Ibu minta pada paragraf keberapa yang Ibu minta, itulah kamu kerjakan. Jangan semua, kamu tentukan gagasan pokok dan gagasan penjelasnya, ya. Oke. Selanjutnya nak, materi kita mengenai menerapkan sifat-sifat bunyi dan berkaitan dengan indera pendengar. Perlu kamu ketahui bahwa energi bunyi mempunyai sifat dapat berpindah ke tempat lain dengan cara merambat melalui media tertentu. Getaran bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi yang merambat disebut gelombang bunyi. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Perambatan berlangsung paling cepat melalui udara. Gelombang bunyi tersebut hampir sama seperti gelombang air. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana proses bunyi hingga terdengar oleh telinga kita. Nah, anak-anak Ibu, semua alat musik adalah sumber bunyi yang menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Sumber bunyi juga bisa berasal dari tubuh kita, seperti bersiul atau bertepuk tangan. Sumber bunyi yang bisa berasal dari fenomena alam, seperti suara hujan, suara air sungai, dan suara petir. Bunyi dapat terdengar dengan baik sampai telinga kita. Bunyi dapat kita dengar melalui perantara udara, contoh bunyi petir dan bunyi tetesan air hujan. Sifat bunyi yang lain adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat dan benda cair. Bunyi ditangkap daun telinga melalui liang telinga. Bunyi sampai ke gendang telinga. Gendang telinga berfungsi mengantarkan getaran bunyi dari udara ke tulang pendengaran. Gendang telinga disebut juga membran timpani, adalah selaput atau membran tipis yang memisahkan telinga luar dan telinga tengah. Dari gendang telinga, bunyi diteruskan ke 3 tulang pendengaran yang berperan dalam proses pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang martil berfungsi menghantarkan getaran suara dari gendang telinga ke tulang landasan. Tulang landasan berfungsi menghubungkan tulang martil dengan tulang sanggurdi. Tulang sanggurdi menerima getaran suara dari tulang landasan. Tulang sanggurdi berfungsi mengantarkan getaran suara ke membran telinga bagian dalam. Di telinga ada saluran eustachius yang berfungsi menjaga tekanan udara di bagian tengah dengan tekanan udara di luar tubuh. Saluran eustachius panjang karena menghubungkan rongga hidung dan tenggorokan. Di telinga ada rumah siput yang berfungsi meneruskan getaran bunyi ke saraf-saraf otak kita. Jadi nak, proses bunyi atau suara terdengar di telinga kita adalah suara ditangkap daun telinga diteruskan melalui gendang telinga lalu ke tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, dilanjutkan ke rumah siput, dan akhirnya sampai ke saraf pendengaran yang terhubung ke otak. Setelah itu kita bisa memahami suara atau bunyi yang kita dengar. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan alat indera pendengar. Telinga. Telinga adalah salah satu panca indera manusia yang berfungsi untuk mendengar dan terdiri dari beberapa bagian-bagian. Nah, di sini Ibu akan memberikan 3 bagian. Yang pertama yaitu telinga luar. Yang kedua, telinga tengah. Yang ketiga, telinga dalam. Selanjutnya Ibu akan memperjelas lagi bagian-bagian telinga. Yang pertama itu telinga luar.
Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utama telinga luar yaitu untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Nah, bagian-bagian telinga luar ada 3 Ibu berikan. Yang pertama, daun telinga, yaitu mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Yang kedua, lubang telinga, yaitu tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Yang ketiga, liang telinga, yaitu meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Lalu bagian telinga yang kedua yaitu telinga tengah. Di sini berfungsi untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Nah, getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Nah, pada telinga tengah nak memiliki beberapa bagian. Di sini Ibu berikan 3. Yang pertama, gendang telinga itu mengubah bunyi menjadi getaran. Yang kedua, 3 tulang pendengaran yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Ini berfungsi memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Yang ketiga, bagian telinga tengah yang ketiga, saluran eustachius. Ini menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Nah, bagian telinga yang ketiga yaitu telinga dalam. Telinga dalam adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Fungsi telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Nah, pada telinga dalam ada beberapa bagian. Nah, di sini Ibu berikan 3. Yang pertama, 3 saluran setengah lingkaran. Ini adalah menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, tingkap oval atau jorong untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Yang ketiga, rumah siput atau koklea untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Jadi nak, semua bagian tersebut mempunyai perannya masing-masing sehingga dapat menghasilkan informasi ke otak dan akhirnya kita mampu mendengar bunyi secara baik. Oke nak, Ibu akan menjelaskan gangguan pada telinga. Selain sebagai alat fungsi utama untuk mendengar, telinga juga memiliki fungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Perilaku hidup tidak sehat dalam merawat telinga akan mempengaruhi kerja telinga. Nah, sebagai contoh, kebiasaan buruk yang dapat memengaruhi kinerja telinga adalah membersihkan telinga dengan cotton bud dengan cara yang salah, mendengar musik terlalu keras, memasukkan barang kotor ke telinga, dan lain sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut dapat menimbulkan gangguan pada telinga. Lalu, apa saja ya gangguan pada telinga itu nak? Nah, gangguannya itu yang pertama, tersumbatnya telinga oleh kotoran. Nah, di sini kotoran dan minyak yang dihasilkan kelenjar pada telinga menggumpal dan mengering. Yang kedua, vertigo, gangguan pada organ keseimbangan sehingga ruangan terasa berputar. Yang ketiga, tuli, adanya kerusakan yang terjadi pada saraf pendengaran. Itulah 3 Ibu berikan gangguan yang terjadi pada telinga. Lalu selanjutnya, cara menjaga dan merawat telinga. Agar telinga kita tidak mengalami gangguan nak, kita perlu menjaga dan merawat telinga kita. Di sini ada 4 Ibu berikan. Yang pertama, dengarkan musik dengan volume sedang. Yang kedua, jaga telinga dalam kondisi kering. Jangan terlalu lama dibiarkan lembab. Yang ketiga, bersihkan telinga dengan cara yang benar. Yang keempat, periksa ke dokter ketika merasa ada gangguan pada telinga. Nah, itulah materi kita hari ini ya nak ya. Oke, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi yang Ibu berikan tadi. Ibu harap kamu memahami ya nak ya penjelasan yang Ibu berikan tadi. Nah, mengenai tugas, Ibu berikan tugas bahasa Indonesia itu di halaman 86. Cerita tong sampah gotong royong ya. Itu ceritanya kamu tulis kembali. Lalu kamu tentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas pada paragraf 1 dan paragraf 3 ya.
Setelah kamu tulis ceritanya, kamu tentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas itu pada paragraf 1 dan paragraf 3. Cara mengerjakannya seperti contoh yang Ibu berikan tadi ya, itu untuk bahasa Indonesia. Oke, tugas selanjutnya yaitu mata pelajaran IPA itu di halaman 103. Ada di situ peta pikiran nak mengenai indera pendengar. Nah, kamu mengerjakan tugas tersebut. Lalu, Bu, apakah harus membuat peta pikiran seperti di buku tema itu? Ya, kerjakanlah seperti di halaman 103. Berarti kamu buatlah nanti peta pikirannya pakai pensil. Lalu mengerjakannya nanti, menuliskan hurufnya nanti, bagian-bagian indera pendengar itu apa saja pakai pulpen. Kenapa Bu pakai pensil membuat kotaknya? Supaya rapi. Jadi kalau salah kan bisa dihapus dengan penghapus. Tidak dengan stipo. Kalau pakai stipo nanti kan kotor kalau kamu pakai pulpen menulisnya. Itu dia. Nah, itu saja tugas yang Ibu berikan, hanya 2, bahasa Indonesia dan IPA ya. Ibu harap kamu memahaminya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat dalam aktivitas. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.